Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Syafi dengan NIM 24092. Kali ini saya akan menjelaskan codingan saya yang saya buat untuk mengerjakan tugas praktikum modul 3 dasar pemrograman web. Langsung saja yang pertama di sini pada garis 9 terdapat subscribe dengan atribut test harian itu maksudnya kata yang ada di dalam subscribe yang akan dikasih sebagai magnet berubah menjadi teks harian. Selanjutnya ada tag phrases yang seperti di dalam tampilan web. Selanjutnya ada tag caption yang di dalamnya ada teks satu dengan klik dalam center untuk mengatur kalimatnya ada di tengah dengan font dan atribut teks harian diubah menjadi teks harian. Nah, selanjutnya ada tag for yang memiliki atribut art action dan method get. Di dalam form untuk mengatur agar tampilannya nanti teratur dan rapi, saya menggunakan tag table dengan atribut border dan background supaya tidak ada garis-garis tabelnya dengan alatnya center supaya tabelnya itu ada di tengah. Sekarang yang pertama itu membuat personal data. Itu membuat personal data itu terdapat di dalam TR yang ada pada garis ke-15, di mana di dalam TR itu terdapat TPH. Sebenarnya pada atribut TR itu terdapat background color, di mana cian yang untuk mengubah warna backgroundnya menjadi warna cian. Selanjutnya pada garis ke-16 terdapat TPH dengan pospen 5 untuk menggabungkan sel rekaman sebanyak 5 dengan live lab untuk mengatur agar faktanya itu nanti ada di sebelah kiri. Dalam TPH terdapat tag font dan terdapat kalimat personal data. Selanjutnya yaitu membuat name dan textbox 3 dalam satu garis. Itu terdapat pada tag TR pada garis 20 yang dimana di dalamnya itu terdapat tag TD sebanyak 4. Pada tag TD pertama itu untuk membuat sebuah line. Di dalam TD terdapat outstyle 2 yang dimana digunakan untuk menggabungkan dua sel ke bawah. Dan setelah stop untuk mengatur agar teks yang ada di dalam TD ini itu terdapat di atas dan left itu mengatur supaya teksnya itu ada di kiri. Dengan panjang width 200. Nah, di dalam tag TD itu terdapat tag label dan atribut for nama. Label ini digunakan untuk menghubungkan antara label dengan input tentunya. Selanjutnya pada TD kedua itu terdapat atribut width senilai 1% untuk mengatur panjangnya. Nah, di dalam tag TD-nya itu terdapat tag input yang untuk menginput sesuatu dan menampilkan sebuah inputan di dalam web. Nah, ini terdapat atribut type. Nah, atribut type-nya ini itu adalah teks, di mana type ini itu untuk mengatur ini inputan seperti apa yang ingin ditampilkan. Di sini jika
di paketnya itu adalah teks, maka itu akan berisi inputan yang dimasukkan dengan teks yang ini is size 41 untuk mengatur panjang teksnya, teks boxnya, dan name itu untuk mengatur nama dari inputannya dan ID nama. Nah, dan menggunakan require supaya inputan ini itu harus diisi sebelum disubmit. Pada garis PD yang ketiga itu sama kecuali pada name berarti benar. Itu untuk membedakan antara first name dan middle name. Pada garis PD yang keempat yang terakhir itu cuma beda di last name juga untuk membedakan antara first name, middle name, dan last name. Selanjutnya membuat tulisan kecil first name, middle name, dan last name di bawah. Itu terdapat pada baris ke-27 di dalam TTL itu terdapat tertulis minat 3. Berisikan label dengan for first name, for middle name, dan for last name. Di masing-masing label itu terdapat font dengan size 1 untuk mengatur ukuran dari kalimatnya, hurufnya. Ini saya menggunakan ukuran 1 dan membuat ukuran kalimatnya, ukuran hurufnya itu lebih kecil daripada yang ini. Selanjutnya yaitu adalah name, selanjutnya ada text box dan pilihan. Untuk membuat seperti itu terdapat pada PR pada garis 33 sampai ke 50. Pada titik pertama itu digunakan untuk membuat label dengan for name, dan pada titik kedua itu menggunakan pilih constant untuk menggabungkan dua sel ke kanan. Nah, di dalam ketiga itu terdapat input dengan tipe teks size 88, name, dan ID-nya name menggunakan required agar diisi oleh kedua. Selanjutnya itu pada PD ketiga, nah, untuk membuat pilihan seperti itu menggunakan text seller, yang dimana yang itu adalah name dan ID-nya adalah name. Di dalam select dapat text font untuk merubah hurufnya menjadi huruf Arial. Nah, di sini di dalam text font, di dalam text select itu terdapat text option, di mana text option ini digunakan untuk pilihan yang dapat dipilih di dalam select. Dalam option dapat pertama itu dapat tulisan year of university entrance. Di kanannya itu dapat NSMP dan NNSP. Dengan NSP ini digunakan untuk memberikan tag, memberikan spasi seperti tag sebenarnya. Dan kalau NSP itu memberikan spasi sebanyak 1. Selanjutnya itu opsi yang kedua itu mempunyai atribut value 2014, dan yang ketiga itu value-nya 2015, value 2016, dan sampai 2019.
Dari codingan tersebut itu dapat menghasilkan seperti kamu bisa memilih dari 2014 sampai ke 2019. Selanjutnya, itu untuk membuat fakulti, departemen, dan program. Pada baris tersebut terdapat tiga select. Di sini codingannya itu terdapat pada baris ke-51 sampai ke baris ke-86. Di dalam itu terdapat yang pertama terdapat FPD yang itu memberikan label yang for fakulti, departemen, dan program dan dengan kalimat fakulti, departemen, dan program. Selanjutnya pada PD kedua itu membuat select dengan fakulti dan ID fakulti. Di sini menggunakan konteks harian. Pada opsi pertama itu menggunakan fakulti dan menggunakan NSMP dan NDSP untuk memberikan spasi. Pada opsi yang kedua itu menggunakan value engineering. Opsi yang ketiga menggunakan value law, dan opsi yang keempat menggunakan ekonomis. Value dan kalimat yang ditampilkan itu sama, hanya yang dibedakan itu ada D huruf depannya. Kadang yang value itu huruf depannya itu kecil, tapi kalau besar berlebihan. Terus yang ketiga itu untuk membuat select dari departemen. Select tersebut memiliki atribut departemen dengan ID departemen dan tekan test areal. Option pertama itu tulisan departemen dengan NMSP dan NBSP, untuk memberikan spasi. Dan option kedua itu ada value dengan informatics. Option ketiga ada value dengan industrial engineering, dan yang keempat option yang value electrical engineering. Selanjutnya pada PD keempat itu untuk membuat select dari PD program. Dan dalam select tersebut memiliki atribut studi program dan ID studi program. Di dalamnya terdapat font test area untuk mengubah teksnya menjadi Arial. Dan opsi yang pertama tulisan studi program. Mengapa tidak diberitakan ya? Karena studi program ini hanya untuk tampilan awal dari pilihannya. Nah, pada opsi yang kedua itu menggunakan value informatics, ketiga informatik sistem, keempat industrial engineering, kelima mechanical engineering, keenam mechatronic engineering, dan ketujuh electrical engineering. Selanjutnya yaitu adalah blender. Untuk membuat blender dan pilihannya itu ada pada TR pada garis 87. Di mana pertama di dalamnya itu terdapat PD yang berisikan label dengan for gender dan text gender. Selanjutnya ada PD yang dimana PD tersebut terdapat label juga yang for gender dengan text name. Nah, dan ada juga input tipe radio. Nah, tipe radio itu pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna dengan cara maksudnya seperti ini. Ya, bentuknya lingkaran dengan atribut gender dan ID gender dengan value man dan required agar
levelnya diisi. Karena pada level for gender dengan sama dengan uh, level dan input pada nol. Hanya bedanya pada value-nya final. Selanjutnya pada email. Untuk membuat email itu terdapat pada baris ke-96 dan PD yang pertama itu untuk membuat label for email, dan PD yang kedua itu untuk membuat textbooknya. Dan PD poster 4 menggabungkan 4 sel ke kanan dengan panjangnya itu yang panjang 9. Ini menggunakan input tipe teks yang size 136 dan length 5 ID email dan required agar diisi oleh pengguna. Selanjutnya yaitu yang address. Nah, untuk membuat address itu terdapat pada tag TR yang ada pada garis ke-100. Di dalamnya terdapat tag PD dengan atribut plain top itu mengatur agar tagnya berada di atas dengan label for address. Terus yang PD yang kedua terdapat constant 4 untuk menggabungkan untuk menggabungkan 4 sel ke kanan. Dengan PD yang kedua terdapat text area. Text area ini untuk membuat tampilan kotak seperti ini yang dapat diisi oleh teks dengan name, address, dan ID address. Rows 7 untuk mengatur lebarnya dan force untuk mengatur panjangnya. Selanjutnya pada bagian support telecom. Untuk membuat support telecom itu terdapat pada baris ke-107 di dalam PR yang dimana PR itu memiliki atribut background color cian untuk merubah backgroundnya menjadi warna cian, dan di dalamnya terdapat PPH yang dibagikan sebanyak 5 dengan tulisannya itu ditaruh di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu membuat tulisan do you have scholarship support dengan pilihan no, yes, dan terima kasih. Untuk membuat sini terdapat pada untuk membuat yang do you have scholarship support itu menggunakan terdapat pada TTR yang ada pada baris 112, di mana di dalamnya terdapat TTD dengan posisi 2 menggabungkan 2 sel ke kanan dengan label for support untuk melihat scholarship support. Jadi untuk membuat pilihannya itu terdapat pada baris ke-115 pada PTR yang di dalamnya terdapat TTD yang berisikan input tipe radio, pilihan yang berbentuk lingkaran dengan non support dan value 0, dan required agar pengguna harus memilih. Untuk membuatnya yes, ada pada garis ke-118 di dalam TTR yang dimana terdapat TTD yang konsisten 4 itu menghubungkan 4 sel ke kanan
Penunjukannya terdapat tab input dengan tipe radio, main support, dan value gas, alert gas. Menggunakan LSMP untuk memberikan tab memberikan spasi sebanyak 2 dan menggunakan input tipe text dengan support size 191. Nantinya yaitu yang dulu tab akses page. Jatuhnya gaya elektron dengan pilihan non bias. Sama halnya dengan yang di atas, itu untuk membuat teksnya itu terdapat pada 121, di mana terdapat teks PD dan plus luar. Di dalam tab teks PD yang terdapat label dan for account yang berisikan kalimat delivered access to the Primavera email account. Ini untuk membuat pilihannya itu terdapat pada teks TR yang ada pada garis 124 yang di dalamnya terdapat teks PD dengan dan di dalam teks PD tersebut input tipe radio. Tulangan account value 0 dan proyek tidak isi rekening. Dan untuk bank yang jelas terdapat pada TTL yang ada pada garis 127. Selanjutnya itu yang education. Untuk membuat education kodenya sama dengan support atau jadi langsung ke primary school. Untuk membuat primary school dan kaki barisnya itu terdapat pada baris ke 135. Di mana di dalamnya terdapat PD yang pertama itu span yang span 2 itu menggabungkan 2 sel ke bawah dan pelan top untuk mengatur tabnya berada di atas dan membuat label for primary school. PD yang selanjutnya untuk membuat inputan berupa teks di mana menggunakan tag input dengan tipe tag dan namanya itu dengan size-nya 41. ID primary school required. Dan untuk teks yang kedua itu menggunakan input teks juga tapi dengan yang berbeda yaitu name, website URL dan size 41 dengan ID primary school dan juga required. Yang keempat terdapat TTD yang dimana di dalamnya ada text select untuk membuat pilihan yang memiliki atributnya primary school dan ID primary school. Di dalamnya terdapat pointers area untuk mengaturnya menjadi berbentuk area. Contoh yang pertama yaitu untuk memberikan tulisan tampilan awal yaitu lihat upload. Opsi yang kedua dengan tahun 2008 dan sampai opsi yang terakhir yaitu 2013. Selanjutnya yang buat izin yang setengah dan website URL. Terdapat pada teks TR yang ada pada baris 153, di mana di dalam TR tersebut terdapat TTD. TTD yang pertama yaitu berdasarkan label dengan for school line. Yang kedua terdapat font dengan atribut size 1 untuk mengubah ukurannya menjadi 1. Dan pada TTD yang kedua sama dengan label dengan for website URL dan size 1. Pada middle school dan high school itu poligonnya itu sama dengan yang primary school. Hanya bedanya itu terdapat pada port
Yang di sini for-nya berisi middle school dan ID middle school, dan di dalam select itu name-nya middle school dan ID-nya middle school, serta pilihannya yang berbeda. Di sini jika primary school itu 2008 atau 2013, di middle school itu pilihannya dari 2011 sampai dengan 2016. Sementara pada X-School itu pilihannya dari 2014 sampai 2019. Selanjutnya yaitu software skill. Untuk pilihannya sama dengan education, jadi masuk ke office software. Untuk membuat office software, Microsoft Word, Microsoft Access, dan Microsoft Excel dan Power itu terdapat pada TTR yang ada di 204 dan TTR yang ada pada garis ke 209. Pada TTR yang di garis 24, di dalamnya terdapat TPD dengan roster 2 untuk menggabungkan dua sel ke kanan dengan pola top dan membuat label dengan for office software. Untuk TD yang kedua itu untuk membuat inputan berupa textbox dengan name Office Software dan ID Office Software yang value Microsoft Word. Dan yang ketiga itu inputnya sama checkbox dengan name Office Software, ID Office Software, value-nya Microsoft Access. Perbedaan input tipe textbox dengan radio yaitu adalah jika textbox itu dapat memilih lebih dari satu. Sementara kalau radio itu hanya boleh memilih salah satunya saja. Dan juga bentuk dari textbox itu adalah kotak, sementara radio adalah lingkaran. Itu membuat pilihannya Microsoft Excel dan Word itu terdapat pada PTR yang ada pada 209. Di dalamnya terdapat TPD. TPD yang pertama terdapat inputan yang tipe textbox dengan Office Software dan ID Office Software dengan value-nya Microsoft Excel dan PD. Dan PD yang kedua itu terdapat input yang menggunakan tipe textbox dengan Office Software dan ID Office Software dengan value PD. Pada operating system dan programming language itu kodenya hampir sama dengan Office Software. Hanya bedanya itu terdapat pada for nilai for-nya. Nah, ini kalau Office Software itu adalah for-nya Office Software, tapi kalau operating system dan programming language adalah programming language. Nah, untuk inputannya itu perbedaannya juga hanya terdapat pada name yang itu mengikuti for yang ada di label dan value-nya yang mengikuti value yang akan ditampilkan. Itu seperti jika di operating system value Windows, maka value Windows, dan value macOS dan nantinya itu adalah macOS. Nah, yang ada di dalam programming itu sama jika value-nya itu Python, maka yang ini kan Python, dan value-nya itu yang ditampilkan C++, dan jika value-nya Java, yang ditampilkan Java, dan value-nya order, maka terpilihnya order.
Kemudian yang terakhir itu terdapat pada submit form. Itu terdapat pada baris ke 235, di mana di dalam PA tersebut terdapat satu PD dengan atribut posisi 4, terus align via center agar ada di tengah, dengan di dalamnya terdapat tag input dengan tipe submit dengan tag value submit form. Nah, jika tipe submit dengan dan diberikan value submit form, maka tulisan yang ada di dalam kotak tersebut akan berubah sesuai value-nya. Line button 1 dan ID button 1. Dan ini hasil dari penilaian tersebut. Untuk lanjutkan, kita bisa mengisikan nama. Ini mengisikan nama saya, Mbak Afi, berarti ini yang 4 itu 1902, Senin 2019 sampai saja fakultinya engineering departemennya informatif. Email dengan email saya saja. Nah, terus apakah required tadi itu kerja itu dapat kita cek. Oke. Nah, jika terdapat tampilan seperti ini, maka required tadi dikerja. Jika mau jika tidak isikan, maka jika disubmit, maka akan muncul please fill out display. Itu mengartikan bahwa kalau bagian ini harus diisi sebelum submit. Dimana di bagian ini itu bisa memilih karena tidak diklik kalau bisa memilih teknik dari satu, sementara kalau radio itu cuma bisa memilih salah satu. Jika semuanya sudah diisi, maka kita bisa memilih teknik. Tampilannya tuh yang kita isi itu akan muncul di atas ini. Sekian penjelasan kode yang telah saya buat untuk tugas praktikum DPW modul 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.